Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini dengan video part 3 di biofisika kita akan membahas tentang biomekanika. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian biomekanika. Secara terminologi, bio artinya makhluk hidup dan mekanika artinya gerakan. Jadi biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada makhluk hidup. Biomekanika merupakan dasar dalam mempelajari gerak benda, tetapi dalam hal ini yang dipelajari adalah pergerakan manusia. Dalam biomekanika ini ada istilah yang dikenal dengan general biomechanics, yang artinya general biomechanics ini adalah ilmu yang mempelajari konsep dasar yang mempengaruhi tubuh manusia dalam posisi diam dan bergerak. General biomekanik tadi terbagi dua, ada yang namanya biostatik, ada yang namanya biodinamik. Biostatik adalah bagian dari biomekanika secara umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau disebut dengan uniform. Sedangkan biodinamik adalah gambaran gerakan tubuh yang tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematikanya, dan gerakan yang disebabkan adalah gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Selanjutnya adalah manfaat dari mempelajari biomekanika. Nah, tujuan utama biomekanika ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat dan fungsi gerakan manusia, baik dalam gerakan olahraga, tari, ataupun gerakan yang diadaptasi. Sementara fungsi biomekanika sendiri dalam ilmu olahraga adalah untuk menghasilkan suatu gerakan dalam aktivitas olahraga yang memiliki nilai efisiensi dan efektivitas yang baik, sehingga olahraga yang dilakukan dapat bersifat anatomis dan terkoordinasi, serta aman dari terjadinya peluang cedera. Dan selanjutnya adalah manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan ini manfaatnya seperti pemeriksaan biomekanik. Pemeriksaan biomekanik ini adalah proses analisa fungsi tungkai bagian bawah. Ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh ketidaksesuaian bentuk tubuh tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 pembagian biomekanika. Yang pertama sudah kita singgung di awal tadi, yakni biodinamik dan biostatik. Biostatik adalah studi yang mempelajari tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Yang kedua yakni biodinamik. Biodinamik ini yang mempelajari tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan yang berhubungan dengan gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup. Yang ketiga bioenergetik, yaitu yang mempelajari tentang transformasi energi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik disebut terkait dengan proses biotermodinamika. Selanjutnya kita akan membahas tentang skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Nah, pertama kita akan bahas tentang pengukuran. Pengukuran adalah bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan melakukan pengukuran dapat diperoleh besarnya atau nilai suatu besaran atau bukti kualitatifnya. Pengukuran itu terbagi dua, ada pengukuran langsung, ada pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang suatu besarannya tidak bergantung pada pengukuran besaran-besaran lain. Sementara pengukuran tidak langsung adalah pengukuran besaran fisika dengan cara tidak langsung membandingkannya dengan besaran acuan, tetapi dengan besaran-besaran lain. Tadi pengertian pengukuran dalam konteks fisika. Bagaimana pengukuran dalam konteks biologi? Pengukuran dalam biologi adalah suatu kegiatan pengukuran suatu variabel yang berhubungan dengan makhluk hidup dengan menggunakan suatu instrumen untuk mendapatkan data yang berupa angka-angka. Pengukuran ini dapat berupa pengukuran langsung atau pengukuran tidak langsung yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan membahas tentang hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanika pada tubuh makhluk hidup. Nah, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup.
Saya pakai dalam mekanika ini yang pertama yaitu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini berkaitan dengan kelembaban. Dipakai untuk mengukur suatu pengamatan benda bersifat mempertahankan keadaan dan semua benda atau objek yang akan bergerak bila ada gaya yang mengakibatkan pergerakan. Yang kedua yaitu hukum Newton kedua, yang mana rumusnya F sama dengan M kali A. Nah, berbunyi apabila ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Yang ketiga ini hukum Newton ketiga, di mana hukum Newton ketiga ini berkaitan dengan gaya aksi-reaksi. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Kita akan membahas tentang dua konsep klasifikasi biomekanika. Terdapat dua klasifikasinya. Yang pertama yakni general biomekanik, yang kedua occupational biomekanik yang telah kita bahas sebelumnya yakni general biomekanik. Nah, general biomekanik ini terbagi lagi atas biostatik dan biodinamik. Dan occupational biomekanik adalah bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material dengan peralatan, dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Yang bekerja pada manusia terbagi dua, ada yang dalam keadaan dinamis, ada yang dalam keadaan statis. Nah, gaya yang bekerja dalam keadaan statis yaitu tubuh dalam keadaan setimbang, jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Yang bekerja dalam tubuh pada keadaan dinamis berarti objek atau tubuh dalam keadaan tidak setimbang dan jumlah gaya yang bekerja tidak sama dengan 0. Dan jumlah momen gaya juga tidak sama dengan 0. Ini berlaku hukum 2 Newton. Bahasan selanjutnya adalah mengenai teori kesetimbangan benda tegar dan penerapannya pada makhluk hidup. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya dari luar. Nah, karena manusia termasuk kategori benda tegar, ada beberapa contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari manusia, yakni ketika seseorang sedang push up. Nah, sedang push up itu terjadi beberapa gaya fisika. Yang pertama ini hukum 2 Newton. Pertama, jumlah vektor semua gaya eksternal yang bekerja pada benda harus 0. Yang kedua, jumlah vektor semua torsi eksternal yang bekerja pada benda diukur di sekitar titik yang mungkin harus 0 atau dinamakan dengan titik kesetimbangan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah suatu arah atau besaran dari suatu gaya. Umumnya, alat pesawat sederhana ini disebut sebagai mekanisme yang paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Prinsip pesawat sederhana yang terjadi pada tubuh manusia ini yang pertama tuas. Tuas ini terjadi pada sistem gerak manusia di bagian lengan yang meliputi rangka serta otot bisep dan trisep. Yang kedua adalah prinsip bidang miring. Nah, diaplikasikan pada rangka telapak kaki dan juga otot pada pergelangan kaki yang akan berjinjit guna untuk menjangkau tempat yang lebih tinggi. Jadi kita berjinjit itu menganut prinsip pesawat sederhana yakni bidang miring. Selanjutnya ada pembahasan mengenai konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Nah, jaring laba-laba ini terbuat dari benang-benang kerangka penahan beban dan benang-benang spiral yang berlapiskan zat perekat yang diletakkan di atasnya serta benang-benang pengikat yang menyatukan kesemuanya. Nah, benang-benang atau jaring yang dihasilkan oleh laba-laba ini merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama vibrions. Seorang peneliti dari College of William and Mary telah berhasil mengungkapkan rahasia setelah mempelajari jaring laba-laba menggunakan mikroskop gaya atom. Nah, hasil pengamatannya ini menunjukkan tingkat molekular
bahwa setiap helai jaring laba-laba sebetulnya terbuat dari ribuan benang nano yang disusun secara paralel. Ini adalah pembahasan tentang biomekanika daya tahan terhadap beban mekanik. Yang pertama yakni setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanik yang datang kepadanya. Beberapa faktornya yakni konstruksi sistem otot rangka, sifat bahan jaringan yang bersangkutan, serta kebiasaan. Yang kedua, daya tahan terhadap beban mekanik adalah untuk pekerjaan mengangkat secara manual. Yang ketiga, yakni beban mekanik yang terasa ringan tetapi membebani secara berulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada jaringan yang bersangkutan, mulai dari yang ringan sampai yang bersifat masalah atau disorder pada jaringan rangka tulang tersebut. Adalah aplikasi biomekanika dalam dunia kesehatan. Nah, dalam biomekanika ini banyak melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerakan yang akan dilakukan oleh organ tubuh, yakni kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung, dan otot. Satu gangguan yang terkait dengan biomekanika dalam dunia kesehatan adalah musculoskeletal disorders atau MSDS. Nah, MSDS atau gangguan otot rangka merupakan kerusakan pada otot, saraf, tendon, ligamen, persendian, kartilago, dan diskus invertebralis. Kerusakan pada otot dapat berupa ketegangan otot, inflamasi, dan degenerasi. Kerusakan pada tulang dapat berupa memar, mikrofraktur, patah, dan terpelintir. Ayat Al-Quran yang berhubungan tentang bagaimana usia itu mempengaruhi kekuatan otot atau kerja otot dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.